Komisi 2 DPR telah menyetujui 3 rancangan Undang-Undang Daerah Otonom Baru Papua yang terdiri dari Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan di tingkat 1. Dan untuk informasi lebih lanjut kami sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Endolu. Selamat pagi Rio, terkait dengan rapat paripurna yang baru saja dimulai untuk membahas pengesahan 3 RUU Daerah Otonom Baru Papua, apa saja poin penting dalam undang-undang tersebut? Ya, selamat pagi Maggie. Jika kita berbicara terkait dengan poin-poin yang penting, kita juga harus ingat dulu sebenarnya bagaimana dinamika yang terjadi di Komisi 2 DPR khususnya yang memang fokus membahas terkait dengan daerah otonom baru ataupun pemekaran Papua ini. Yang pada hari ini dalam rapat paripurna akan diambil persetujuan tingkat 2 jika nantinya seluruh fraksi sepakat lalu kemudian pemerintah juga menyepakati, artinya per tanggal 30 rancangan undang-undang tersebut efektif menjadi undang-undang dan dapat langsung dilakukan untuk memekarkan dalam proyek pemekaran Papua tersebut. Nah, kalau kita ingat bagaimana dinamika yang terjadi di Komisi 2 DPR, kita ingat bagaimana pada tanggal 21 Juni yang lalu, ini adalah hari pertama kemudian dibahas kembali oleh Komisi 2 dalam masa sidang kali ini, bagaimana dari Komisi 2 mengundang pemerintah dalam pembahasannya, lalu kemudian pada hari tanggal 22 Juni, tepatnya pada hari Rabu, Komisi 2 juga mengundang MRP ataupun Majelis Rakyat Papua dan juga DPRP serta Gubernur Papua untuk kemudian pembahasan lebih lanjut terkait dengan pemekaran Papua ini. Lalu kemudian Kamis berikutnya juga dilakukan pembahasan dengan pemerintah hingga pada akhirnya Jumat, Sabtu, dan Minggu ini Komisi 2 melakukan kunjungan kerja ke Papua langsung untuk kemudian menyerap aspirasi dari masyarakat Papua terkait dengan apa yang mereka ingin sampaikan dari pemekaran Papua ini. Dan hingga pada akhirnya hari Selasa kemarin tanggal 28 Juni yang lalu ini pembahasan ataupun persetujuan tingkat 1 telah diambil oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi 2 DPR dan hasilnya 9 fraksi menyetujui plus 1 dari Komite 1 DPD ini menyetujui bahwa pemekaran Papua dapat dilakukan atau dilakukan persetujuan pada tingkat 1 hingga pada hari ini akan diambil persetujuan tingkat 2 di rapat paripurna. Nah, untuk berbicara bagaimana poin-poin yang penting dan juga apa saja yang memang telah dihasilkan kesepakatannya dari perwakilan di DPR dengan masyarakat di Papua, ini kami sudah bersama dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus. Selamat pagi Pak Gus Pardi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gus Pardi, ini kan kalau kita lihat kemarin Komisi 2 langsung ke Papua untuk menyerap aspirasi begitu ya. Poin-poin apa saja yang kemudian disepakati antara masyarakat Papua lalu kemudian oleh Komisi 2 yang akhirnya disampaikan kepada pemerintah juga untuk pada akhirnya menyepakati pemekaran Papua ini akan terus berlangsung begitu? Ya, sebelum kami melakukan pembahasan terhadap RUU ini, kami juga menampung aspirasi silih berganti kabupaten kota, provinsi, dan elemen masyarakat Papua. Semenjak kami diberi amanah sebagai anggota Komisi 2 DPR RI untuk melakukan pemekaran itu. Namun, dengan berjalannya waktu dan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh DPR bersama pemerintah, bahwa kondisi hari ini adalah moratorium. Tapi khusus Papua, karena bersifat lex specialis, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, di mana dalam undang-undang itu dimungkinkan untuk melakukan pemekaran. Setelah dilakukan pemekaran, disahkan undang-undang itu, di bulan Agustus kami sudah mempersiapkan 2021 terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, bagaimana bisa mewujudkan aspirasi itu. Malah dikatakan ketika kami turun kemarin ke Papua dari tanggal 23 sampai 26 Juni ini, menampung aspirasi dari berbagai elemen, MRP, DPRP, Kapolda, Pangdam, anggota DPR bersama seluruh bupati wali kota yang hadir ketika itu. Pada prinsipnya mereka menunggu dan meminta supaya segera disahkan RUU 3 provinsi itu.
Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Tapi dari Komisi 2 sendiri tidak melihat ada penolakan dari masyarakat Papua ataupun bahkan dari MRP. Karena sebenarnya kan MRP minta untuk pemekaran ini bisa dilangsungkan setelah judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait dengan revisi Undang-Undang Otsus Papua. Itu dikabulkan dulu, baru nanti pemekaran ini berjalan. Ketika beliau datang ke kami, ke Komisi 2, MRP bersama Gubernur, mereka malah MRP itu 2 kali saya catat bahwa beliau setuju terhadap adanya pemekaran. Yang jadi persoalan memang intinya adalah beliau setuju. Cuman memang betul, tolong ditunggulah dulu. Tapi beliau tidak ngotot betul, harus. Jadi bukan melakukan penolakan. Karena apa? Dikhawatirkan nanti manakala keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan menetapkan persoalan ini, bagaimana nanti? Jangan menimbulkan debatable. Prinsip mereka setuju. Oke, berarti ketika kami di Papua itu sendiri, seluruh elemen, saya luar biasa sambutannya, baik di Merauke ataupun di Papua Induk, sangat luar biasa. Respon masyarakat, belum pernah saya mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari airport sampai di jalan-jalanan itu menyambut kami. Suaranya adalah agar segera disahkan RUU yang digagas oleh Komisi 2 itu. Oke, artinya memang dari apa yang dihasilkan dari kunker yang dilakukan ini memang tidak dilihat ada penolakan sama sekali dari masyarakat Papua kemarin. Dari perjalanan kami semenjak dari airport sampai ke tempat acara, begitu juga kami pulang, itu responnya adalah memberikan apresiasi kepada kami yang datang untuk segera melakukan pengesahan itu. Karena apa? Karena dengan adanya 3 DOB ini, banyak hal yang sangat menguntungkan buat masyarakat asli Papua. Di mana salah satu di antaranya adalah biasanya DOB ini kan anggarannya itu dari Provinsi Induk. Kita punya komitmen bahwa pembentukan ketiga provinsi itu sepenuhnya dianggarkan dalam APBN. Yang kedua adalah aparatur sipil negara dan jabatan-jabatan di 3 provinsi ini juga kita tegaskan dalam RUU ini 80% harus menjadi hak bagi orang asli Papua. Hanya 20% orang yang di luar asli Papua yang boleh berada di dalam birokrasi dan ASN itu. Padahal dari Sabang sampai daerah lain ada 33 provinsi yang ada di Indonesia, hanya khusus Papua yang diberikan tempat bahwa masyarakat asli Papua harus menjadi orang yang paling dominan mengisi jabatan-jabatan yang jumlahnya adalah 80%. Ini sangat-sangat luar biasa kebijakan, keputusan yang diambil dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap hal itu. Oke. Itu ASN menjadi salah satu kesepakatan begitu, poin kesepakatan. Nah, kalau kita lihat dari catatan MRP dan juga DRP ini ada 3 begitu kalau saya ingat. Ada pemekaran berdampak positif langsung pada orang asli Papua, lalu kemudian tidak menghilangkan kultur orang asli Papua, dan yang terakhir adalah kontrol migrasi orang di luar asli Papua. Salah satunya kan tadi Bapak sebutkan adalah bagaimana pengaturan ASN begitu. Adakah hal-hal lain yang memang disepakati antara Komisi 2 lalu kemudian MRP, DPRP dan juga masyarakat Papua, begitu juga dengan pemerintah? Dalam hal ini sebetulnya masyarakat asli Papua sangat diuntungkan dalam persoalan ini. Sangat diuntungkan. Di mana kami juga menampung aspirasi bahwa wilayah Papua itu berdasarkan wilayah adat. Jadi insya Allah nanti akan ada 7 provinsi yang akan ditetapkan di wilayah Papua. Yang dikejar 7 ya? Berdasarkan wilayah adat. Itu permintaan. Jadi kami tidak sekonyong-konyong, tidak semena-mena dalam menentukan itu. Oleh karena itu kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat Papua. Mana-mana saja wilayah adat yang saya sendiri tentu tidak tahu. Dan kawan-kawan yang lain. Oleh karena itu kita juga menampung baik dari dapil
kawan-kawan yang dari Papua, begitu juga masyarakat yang kita kunjungi, mana-mana saja. Dan berdasarkan informasi dan masukan yang disampaikan, permintaan dari masyarakat Papua yang asli, yang sebagaimana saya katakan tadi, itu jangan kami dipecah-pecah. Yang dipecah-pecah maksudnya itu adalah pembentukan provinsi baru ini harus berdasarkan wilayah adat. Inilah yang juga bahagian dari yang diakomodir di dalam RUU yang 3 ini. Oke, artinya dari Komisi 2 menolak jika disebutkan bahwa pemekaran ini sifatnya top down begitu, bukan dari bottom up begitu, bukan dari masyarakat langsung dari bawah. Sebetulnya sebagaimana saya katakan tadi, ketika kami baru saja diberi amanah sebagai anggota DPR dan saya ditugaskan oleh partai di Komisi 2, itu silih berganti. Baik Pemdanya, elemen masyarakatnya meminta melakukan DOB baru. Malah kemarin ini mengatakan kami sudah 20 tahun menanti ya, DOB yang akan disahkan ini. Tolonglah segera dilakukan. Kenapa? Menimbulkan dampak positif yang sangat luar biasa. Kenapa? Dengan adanya DOB baru, tentu akan terjadi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pendekatan pelayanan, yang lebih dahsyat lagi ada. DPD akan, kalau tadi hanya DPD ada 8 orang, sekarang 5, 8 kali 4, 20 anggota DPD. Begitu juga DPR RI. Secara politis, ini sangat luar biasa. Dan insya Allah ini akan kita tindak lanjuti. Dan pada 2024, DOB yang baru ini ikut dalam kancah Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Baik. Salah satunya revisi Undang-Undang Pemilu yang nanti akan dilakukan begitu. Kita lakukan Baik. KPU. Baik. Terima kasih banyak Pak Gus Pardi. Sehat selalu, selamat bertugas kembali Pak. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikut informasi dari anggota Komisi 2 DPR, Gus Pardi Gaus, yang menyatakan dengan tegas bahwa pemekaran ataupun rencana pemekaran Papua ini sudah dilakukan penyerapan aspirasi dari bawah, sehingga kemarin anggota Komisi 2 pun ketika turun langsung ataupun melakukan kunjungan kerja di Papua tidak melihat sama sekali adanya penolakan dari masyarakat Papua terkait dengan rencana pemekaran 3 provinsi baru di Papua. Maggie. Ya, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Ausirio Endolu atas laporan Anda terkait dengan RUU DOB Papua. Selamat bertugas kembali.